Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Septiani dengan NIM S1E1200059. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sedikit mengenai rumus-rumus dasar dari MATLAB. Nah, mungkin langsung saja kita buka modulnya. Oke, di bab 1 pendahuluan tentang MATLAB. Nah, jadi MATLAB ini merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratory yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Nah, jadi MATLAB ini juga software yang pertama kali memang digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linear, dan teori tentang matriks. Nah, ini beberapa manfaat dari MATLAB, yaitu bisa melakukan perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita cari dasar-dasarnya. Ini tata cara membuka MATLAB. Nah, ini untuk memasukkan variabel biasa, mulai dari misalkan x-nya sama dengan 6, kemudian y-nya sama dengan 7, jadi x dikali y sama berapa? 2. Oke. Nah, ini juga bisa disambung seperti misalnya, nah, x-nya sama dengan 6, y-nya sama dengan 7, disambung pakai titik koma, langsung tulis sampingnya. Kemudian z-nya itu misalnya penambahan dengan x ditambah y 13 bersama. Oke. Next, ini operator dasar aritmatik antara lain ada tambah, kurang, kali, dia pakai bintang, bagi, dan tandanya untuk perpangkatan. Contohnya A sama dengan 10. Nah, jadi dituliskan dulu nilai variabelnya, terus pangkatnya. A pangkat 2. Berarti A pangkat 2, 10 plus 10, 100. Bisa juga langsung kita, misalnya 10 pangkat 2. 100. Nah, ini untuk mencari pangkatannya. Kalau mau masukkan nilainya dulu, itu tulis dulu variabelnya. Ini kita coba juga. Misalnya 1 tambah 2 dikali 4 dibagi 3. Nah, sebaiknya kalau untuk 1 tambah 2 kali 4 bagi 3. Sebaiknya kalau untuk yang operasi seperti ini, yang mau dikerjakan duluan itu diberi tanda kurung. Tapi kalau tidak diberi tanda kurung juga bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk yang penjumlahan yang ribet, ya kasih dalam kurung supaya nilai hasilnya itu tidak salah. Oke, next. Nah, yang seperti ini dalam kurung. Selanjutnya ini Cell yaitu perintah untuk membulatkan angka ke bil integer di atasnya. Nah, kalau floor, perintah untuk membulatkan angka ke bil integer di bawahnya. Kita coba misalkan cell 1,4, ya, jadi 2 karena dibulatkan di atasnya. Tapi kalau floor dia jadinya 1. Kita coba floor 1,4. Nah, jadi 1.
Nah, kalau fix dia itu membulatkan angka ke bill integer ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Nah, kalau fix ini fix membulatkan angka ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Nah, kalau ini kayaknya 1. Kalau round 1,4 tetap 1 juga. Oh, jadi kalau misalkan kita coba kalau di atas round jadi 2. Nah, jadi dia ini kalau round dia angka belakang komanya kalau misalnya dia di atasnya 5, jadi dia dibulatkan ke atas. Kalau di bawahnya 5 dibulatkan dia ke bawah. Nah, sedangkan kalau cell dan fix dia tuh punya perbedaan. Floor dan fix. Coba kita coba. Ini kan dia arahnya minus. Kita coba misalkan floor minus 1 coba 0,2. Hasilnya min 2. Karena kenapa min 2? Karena dia mencari nilai terendah. Sedangkan kalau di perminasan kan dia nilai terendah itu min 2 bukan min 1. Kan min 2 lebih rendah daripada min 1. Kalau fix min 1,2. Nah, dia min 1. Seperti itu. Ini perintah menghapus CLC. Nah, untuk CLC ini untuk membersihkan clear. Nah, jadi bersih kembali tampilan layar, close R, clear. Deleting dilangkai saja. Menampilkan atau menyembunyikan output. Nah, kita coba menampilkan X sama dengan 2 kali 1 titik koma, Y sama dengan 3 kali X. Nah, pakai titik koma dan pakai koma. Kita coba X sama dengan 2 koma 1 titik koma, Y sama dengan 3 kali X, koma Z sama dengan X kali Y. Oh, jadi dia ditampilkan Y-nya, kemudian ditampilkan Z-nya, tapi X-nya tidak ditampilkan karena pakai titik koma. Kalau kita coba pakai koma saja, maka X-nya juga ditampilkan. Nah, jadi kalau kita mau menampilkan misalkan perhitungan, ada hasilnya, kalau mau ditampilkan juga nilai dari variabelnya, dia untuk penulisannya harus memakai koma. Kalau pakai titik koma, di bawahnya itu nilai variabelnya tidak akan ditampilkan atau nilai outputnya. Nah, jadi dia harus pakai koma. Koma, nilai X-nya tertampil. Nih, kalau pakai titik koma di sini, nilai X-nya tidak tampil. Oke, selanjutnya fungsi bawaan MATLAB sin P3. Kita coba saja CLC sin dan kurung P. Nah, P dia ini sudah ditahu kalau di MATLAB P sudah ditahu bahwa nilainya itu sudah 27 atau 3,4 lepas. 3 koma berarti dia menampilkan nilai dari sin P juga. Cos P per 3 dan tan P bagi 3 juga. Nah, sin P itu 0,8660, cos P itu 0,500, dan P itu sisa 1732 lah.
Next. Ini perkalian menampilkan. Nah, ini kita coba EBS SGRT X log EBS ini untuk menyatakan harga mutlak. Nah, jadi misalkan kalau kita pakai EBS min 1, min 3, dia yang akan muncul 3 karena dia menampilkan nilai mutlak. Jadi walaupun nilainya minus, dia tetap 3 karena menampilkan harga mutlak. Yes, kita coba SQRT menyatakan akar pangkat 2. Jadi SQRT kalau misalkan kita tulis 9 pangkat akar dari 9 3 tinggal 3 9 3 untuk 3. Ya. Oke, eksperimen harga eksponensial. Log kita coba log 12 itu 2489. Nah, itu kalau log 10 juga bisa langsung kita tulis, misal log 10 25 berapa? 13 nih. Contohnya konstanta khusus MATLAB. Nah, ini tadi udah bilang. Nah, nilai-nilai ini dan variabel-variabel ini tidak bisa lagi dipakai untuk memasukkan nilai seperti tadi, misal X atau Y, itu dia masih bisa karena ada di sini. Nah, kalau P itu tidak bisa lagi dipakai karena sudah ada nilainya tersendiri, I juga sudah ada, yaitu unit imajiner, J juga tidak bisa lagi dipakai sama dengan I. Tuh. Yang ini sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah ada nilainya tersendiri. Pakai variabel-variabel selain yang ini. Coba ini yang kita tes cuma P itu berapa? Nah, P itu 3,14 baru memang nilainya. Oke, bab 3. Macam-macam matriks. Nah, masuk di matriks. Nah, jadi matriks itu kan susunan angka-angka yang membentuk baris dan kolom. Bentuknya jadi 2 dimensi. Nah, dia cara tulisnya. Kita cari dulu penulisannya. Nah, dia tuh cara tulis matriks kalau di MATLAB itu seperti ini, pakai titik koma. Misalkan gini. Matriksnya matriks A kan. Matriks A sama dengan pakai dalam kurung. Kurungnya harus yang seperti ini. Nah, kan misalnya ada di sini yang kita mau buat itu 3 kali 3. Itu misalnya nilainya 3 maka terus 4 terus 5. Nah, pakai titik koma nih untuk menampilkan bagian bawahnya. Kemudian ada misalnya 4 2 terus 6. Titik koma lagi ada 1 8 dan 3. Nah, kalau kita enter, nah jadi matriks ukurannya 3 kali 3. Nah, itu untuk menampilkan matriks. Kemudian ada fungsi Pascal. MATLAB banyak fungsi untuk meng-create matriks. Nah, ini membuat matriks secara otomatis. Untuk membuat matriks simetris secara otomatis memiliki fungsi Pascal. Fungsi Pascal kita coba Pascal. Kita coba ikuti ini 4. Nah, dia membentuk ordo 4 kali 4 kalau kita tulis 4. Kalau 2, dia itu membentuk ordo 2 kali 2 dengan pola tersendiri. Itu polanya itu seperti ini. Misalkan lagi kita tulis misalkan Pascal 3, maka yang tampil adalah berordo 3 kali 3 dengan polanya juga seperti ini.
tapi batas nilainya dia itu tidak ada batas nilainya. Dia punya pola tersendiri seperti ini. Oke. Nah, terus ada juga fungsi magic. Nah, fungsi magic ini dia untuk membuat matriks secara otomatis, tetapi dia tidak simetri atau tidak beraturan nilai-nilainya. Tadi kan punya pola, kalau ini tidak berpola. Namanya 3 saja. 3. Nah, dia akan ada matriks di ordonya 3x3, tetapi angkanya tidak berpola seperti tadi. Kan random. Kita masukkan lagi ini. Kita masukkan salah 4. Nah, angkanya tidak akan berpola seperti tadi, tapi random. Oh, ini juga ada random. Bilangan random, fungsi render. Kan tipe integer, maka harus ditambahi fungsi range, cell, fix, dan floor. Oh, ini sudah ada tadi. Yang tadi kita sudah pakai, yang tadi fungsi round, cell, fix, dan floor. Tetapi kalau kita mau terapkan di matriks, jadi dia untuk mengubah angka-angkanya ini untuk membulatkan angka-angka pada matriks yang punya nilai bertipe real. Kita coba, misalkan dia roundnya itu tulisnya ren. Kita membuat yang 3,4. Nih, seperti ini. Dia akan muncul matriks otomatis dengan ordonya 3x4. Tapi nilainya bernilai real. Ren. Oh, ini kalau kita mau pakai salah. Ren ini dia untuk menampilkan matriks berordo yang kita masukkan misalnya 3x4, tetapi dia nilainya nilai bilangan real, bukan nilai bilangan integer seperti tadi. Nah, jadi kalau yang kita mau pakai round ini dia untuk membulatkan nilai-nilai yang tadi yang dari ren ini, membulatkan nilai-nilainya jadi nilai bilangan integer. Oke, misalnya round yang tadi ini kan 10 itu tadi kita kali matriksnya dikali, tapi kita masukkan dulu tadi kita 10 kali, kita masukkan dulu nilainya ren di bukunya 3,4 kan ada, ini kan muncul 10 ren 3,4. Nah, kemudian kalau kita mau ganti jadi round, kita mau bulatkan, kita masukkan dalam kurung. Kita masukkan dalam kurung. Nah, jadi dia membulatkan angka-angka ini. Lebih seperti itu. Kemudian vektor kolom adalah bentuk matriks order yang sumber. Ini sudah. Next. Penambahan dan pengurangan. Oh, ini penambahan dan pengurangan matriks. Lebih cepat dilakukan. Oh iya. Ini untuk penambahan dan pengurangan matriks yang satu ordo. Kita buat dulu. Misalkan X yang pakai Pascal. Kita buat pakai Pascal. 24.
tulang sambung saja. Dan Y-nya dia kita pakai magic. Ini sama, kita kasih sama jawabannya dulu. Jadi X Z sama dengan X kali, itu tambah saja dulu, tambah Y, penambahan ini penambahan tambah Y. Nah, jadi nilai Z nya itu ini 17. Ini nilai dari yang X nilai X nya kan tadi sudah diambil otomatis, nilai dari yang otomatis ini ditambah dengan nilai Y magic yang dibuat secara otomatis. Tapi kalau kita mau tampilkan, kita pakai koma. Karena kita mau tampilkan nilainya. Nah, ini yang dimaksud. Nilai X yang dibuat secara otomatis tadi ditambah nilai ini yang dibuat juga otomatis, ini hasilnya ini. Oke. Vektor. Ini yang perkalian vektor. Kita mencoba juga perkalian vektor, coba. Misalkan variabelnya kita ganti lagi nih, kita ikutin U. Matriksnya ada 1, 2, 3. Dan ada V. Ada 2, 3, 4. Dikali V-nya itu error. Oh, kelupaan. Ini pakainya bukan koma, pakainya titik koma. Nah, 20. Kalau ini untuk menampilkan nilainya, hasil dari skalarnya. Kalau mau ditampilkan dalam bentuk matriks, dia kita pakainya kan ini bersifat komutatif. Jadi tidak bersifat komutatif. Jadi untuk hasil U kali V dan V kali U-nya itu beda. Berbedanya itu hanya di penampilan. Kalau ini ditampilkan, kalau yang U kali V dia menampilkan jumlah skalarnya kan, menghasilkan skalar. Kalau V kali itu menghasilkan vektornya. Jadi kalau kita tuliskan lagi V kali U, yang muncul itu sudah bukan nilai V ini. Itu. Jadi ini kan dapat menghasilkan nilai skalar yang ini dan maupun nilai vektor. Oke. Next itu transpose. Kita dulu lagi. Transpose matriks. Set vektor. Ini tadi yang kita bisa pakai yang tadi mungkin, tapi sudah di delete, terus saja. Misalnya matriks Z masih bisa lain karena sambungannya tadi V kali U masih bisa. Nah, kalau mau ditampilkan transpose-nya, kalau sudah ada nilainya yang tadi kan, ini kan tadi yang ambil nilai tadi. Kalau sudah muncul nilainya, kita tinggal menambahkan variabel dengan tambahkan lagi tanda seperti ini, tanda petik di atasnya. Ini untuk menampilkan matriks, notasi untuk menampilkan matriks. Tuliskan variabelnya kan Z tambahkan tanda petik di atas. Nah, ini untuk menampilkan transpose-nya. 2, 4, 6, 3, 6, 9. Next. Ini sudah bernilai perkalian matriks. Ini tadi sudah perkalian matriks.
Nih, matriks khusus. Matriks khusus. MATLAB memiliki matriks khusus yang mana dua diantaranya sudah disebutkan di atas, yaitu ada ren, mn, emn. Di samping kedua matriks ada ones, ada zeros, ada random. Nah, kita coba. Kalau ones itu seperti namanya one berarti satu, semua matriksnya akan muncul bernilai 1. Kalau zero itu berarti bernilai 0. Kalau range kayaknya random. Kita coba ones. Nah, tinggal mau ordonya berapa. Dia bisa, kalau untuk ordo yang berbeda 3 kali 4. Nah, coba 1 coba lagi. Hasilnya 4. 1 punya 4 kali 4, 3 kali 4. Kalau zeros juga misal 3 kali 4 juga 3,4 muncul 0 kan, dia semua bernilai 0. Nah, sedangkan kalau random namanya random dan 3,4. Nah, dia yang muncul tuh nilainya random. Sedangkan 3 lagi. Itu muncul nilainya random. Nah, oke, mungkin sudah habis materinya. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini terkait rumus-rumus dasar yang dipakai di MATLAB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.